Halo, tolong ambilkan untuk saya. Ini lihat dulu. Baik, Bu. Ini model terbaru. Harganya 22.480 yuan. MU pasti suka jepit rambut ini. Kalau begitu bungkuskan untuk saya. Baik, Bu. Ada apa MU? Halo, Mama. Saya sudah sampai di rumah. Hari ini ulang tahunmu. Mama sebentar lagi pulang untuk menemanimu. Baik. Kok langsung ditutup? Anak ini sudah besar masih ceroboh. Li Xinran, kamu kenapa ada di rumah saya? Bawa dia pergi. Lepaskan. Bu, sudah dibungkus. Terima kasih. Sama-sama. Lepaskan. Kalian mau apa? Mama saya sebentar lagi pulang. Masa masih berani menyebut wanita tua itu? Kamu dan mamamu seharusnya pergi ketiga. Ayahku baik hati menerimamu. Kamu malah memperlakukan saya seperti ini. Menerima. Kalau bukan karena wanita tua itu mamamu, Gu Beichen seharusnya ayahku. Kamu bilang apa? Aku bilang, mamamu itu cuma si manis. Memanfaatkan kehamilanmu untuk naik pangkat. Merebut paman Gu. Dia seharusnya ayahku. Kamu ngomong sembarangan. Kamu lihat baik-baik. Gu Beichen dan mamaku itu teman sejak kecil. Sudah lihat jelas, mamamu itu cuma si manis. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Semua karena mamamu itu membuat ibuku menikah dengan seorang penjudi. Mengapa setiap hari aku harus hidup dalam ketakutan dan dipukuli? Sementara kamu bisa menjadi nona kaya. Jangan kau hina ibuku. Berani sekali kau membantah. Lepaskan. Gembok panjang umurku. Ayahku yang memintakannya untukku. Hanya kamu, pantas saja panjang umur. Jangan. Aku mohon padamu, kembalikan padaku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Apa saja. Baiklah, maka sekarang, dari sana, berlututlah, merangkaklah ke sini. Aku akan mengembalikan ini padamu. Berlututlah, berlututlah. Tampaknya, kau tidak terlalu menginginkannya. Aku akan memanggil. Aku akan memanggil. Cepat panggil. Panggillah, cepat panggil aku. Go. Ini yang seharusnya kau lakukan. Aku sudah memanggil. Bisakah kau mengembalikannya padaku? Ini yang seharusnya kau lakukan. Mengapa kau melakukan ini? Karena kau dan ibumu adalah orang jahat, membuatku menderita selama ini. Ibuku tidak seperti itu. Masih berani membantah, lepaskan bajunya. Ambil fotonya, unggah ke internet. Jika kalian berani menyentuhku, ayahku akan membunuh kalian. Baiklah, maka aku ingin melihat, apakah dia benar-benar memihak. Kamu jahat, si kecil yang lucu. Lepaskan. Haruskah kita seperti ini? Kamu tidak perlu melepas. Kalau begitu aku yang akan melepas bajumu. Jangan seperti ini. Jangan. MU pasti terlihat cantik jika memakainya. Jangan. Kamu si kecil yang lucu ya? Baju saja tidak bisa dilepas dengan bersih. Pegang ini untukku. Ambil fotoku. Lepaskan. Pergi.
MU. Mama sudah pulang untuk merayakan ulang tahunmu. MU. MU. Mama, MU. Kenapa kamu MU? Mama, aku sakit. MU, jangan takut. Mama ada di sini. Mama akan segera membawamu ke rumah sakit. Guzong. Ini dokumen yang Anda minta. Sudah berapa kali aku bilang, di depanku tidak perlu terlalu sopan. Kak Beichen, meskipun kita tumbuh besar bersama, tapi pekerjaan dan urusan pribadi harus dipisahkan dengan jelas. Apalagi Apa? Apalagi kamu sudah menampung aku dan Sinran, sudah memberikan banyak masalah untukmu. Aku benar-benar takut Kak Kiaohan salah paham. Apa yang bisa dia salah paham? Di hatiku, kamu adalah adik perempuanku. Oh ya, Mama, Papa mana? Aku rindu ayah. Baik. Aku akan menelepon ayah sekarang. beberapa hari yang lalu. Sepertinya itu ulang tahun Sinran. Ini untuknya. Sinran pasti akan sangat senang. Hanya saja, sebelum ayahnya masuk penjara, dia selalu kecanduan alkohol dan judi. Dia tidak pernah merayakan ulang tahun dengan ayahnya. Ini mudah. Di sebelah barat kota baru saja dibuka restoran bintang 5. Aku akan membawa kamu dan Sinran untuk merayakannya. Hari ini, biarlah dia menganggapku sebagai ayahnya. Kita akan menjadikan ulang tahunan tanah. Sinran pasti akan sangat senang. Setelah menemani Sinran merayakan ulang tahun, aku akan pulang menemani MU. Ayo pergi. Kak Beichen, apa ada masalah? Tidak ada. Ayo pergi. Gu Beichen, kamu jawab teleponnya. MU. Ayo. Kamu istirahat dulu. Ibu, ayah sudah datang. Ayah, mungkin dia sibuk. Beichen, MU dia. Nyonya Chiao, ini dari rumah sakit kota. Jalanan sangat macet, ambulans tidak bisa datang. Bisakah kamu mencari cara untuk segera membawa pasien ke rumah sakit? Baik. Aku akan mencari cara. Berhenti. Ayo. Lihat mau makan apa. Oke. Paman Gu, masakan di sini mahal semua ya? Paman Gu, kamu sering bawa Tante Kiaohan sama kakak MU makan di sini ya? Kami biasanya, Kuma makin masakin rumahan. Hari ini, kan buat rayakan ulang tahun Sinran. Mau makan apa silakan pesan. Berhenti. Suka ini. Berhenti dong. Kak Beichen, Kak Kiaohan. Ada sesuatu yang perlu dicari ya? Kalau gitu, aku sama X nggak ganggu kamu dulu ya? Oke. Nggak usah peduli dia. Pesan makanan aja. Ayo, aku bantu. Oh, ok. Harus dipotong gini. Potongnya gini. Terus gini lagi. Terima kasih paman. MU. Mama gendong kamu ke rumah sakit. Asal sampai di kota, kita bisa naik taksi. Mama, apa papa nggak mau aku lagi? Aku mau lihat, apa dia benar-benar pilih kasih. Kamu jahat, anak lucu yang kamu lahirkan. Nggak mungkin.
Papa cuma ada urusan. Kita di rumah sakit. Nanti ketemu Papa. Gu Beichen Anak kandung sendiri tidak diurus. malah menemani Swain dan Li Xinran. Mama, aku sakit. Aku mau tidur. MU, tahan dulu ya. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Aduh, Hujan. Kalau tidak aku yang nyetir, antar kalian pulang. tapi kami tinggal di pinggiran kota. Agak jauh. Tidak apa-apa. Ayo. Aku antar kalian. Ayo. Ain Ran, ke depannya di Jengkeng. Kalau ada masalah, ingat bilang sama Om ya. Om Gu, aku selalu berharap bisa punya ayah seperti kamu. Boleh aku memanggilmu ayah? Tentu saja boleh. Ayah? Mama, kamu kenapa? Xiaoyin, kamu baik-baik saja kan? MU. Di depan itu mobil ayah. MU. Kamu baik-baik saja kan? MU. Tahan ya. Sebentar lagi bisa ketemu ayah. MU. Tidak kuat lagi, Mama. Ketemu ayah bisa antar kita ke rumah sakit. MU, kamu pasti baik-baik saja. Ayo. Om Gu, kamu baik sekali. Kalau ayahku, dari dulu sama Mama, selalu marah-marah dan memukul. Sekarang paman ada di samping kalian. Melindungi kalian. Tidak ada yang berani mengganggu kalian. Gu Beichen. Angkat teleponnya. MU sudah hampir tidak bisa bertahan. Kenapa kamu tidak angkat telepon? Kiauhan, kamu gila ya? Aku cuma pulang terlambat sebentar. Kamu perlu menelpon puluhan kali. Beichen. MU sudah hampir tidak bisa bertahan. Beichen. MU dia. Ada API, bicara nanti saja. Aku sedang ada urusan. Kamu punya urusan penting apa? Kak Kiaohan, maaf ya, Kak Beichen. Dia hari ini ingin membantu Sinran merayakan ulang tahun. Menunda dia pulang menemani kamu. Jenggen merah sama Kak Beichen ya. MU sudah terjadi sesuatu. Dia malah masih menemani Li Xinran merayakan ulang tahun. Aku tahu kamu tidak suka sama Sirin. Bukan aku sudah bilang berkali-kali. Aku menganggap Sirin seperti adik sendiri. Kamu perlu mengutuk MU. Dia kan anak kandungmu. MU benar-benar terjadi sesuatu. Sudah cukup. Kok kamu sempit sekali pikirannya? Kamu tahu Sirin dan Sinran. Di rumah si penjudi itu menderita banyak. Aku mentraktir mereka makan kenapa? Kamu dan Swain bagaimana? Aku tidak peduli. Aku cuma mau kamu sekarang menyelamatkan MU. MU benar-benar sudah hampir tidak bisa bertahan. Jangan bawa-bawa MU sama aku. Aku belum pernah lihat ibu seperti kamu. Agar aku pulang. Kamu berbohong dengan kejam. Aku temani Ain merayakan ulang tahun ini. Lalu aku pulang. Baiklah. Jangan nakal. Aku tidak bisa biarkan Gu Beichen tahu. Ada masalah dengan Gu Ziemyu. Asalkan Gu Ziemyu mati, aku dan ibu bisa masuk ke keluarga Gu dengan lancar. Ini salahku. Bibi, aku hanya ingin Paman Gu merayakan ulang tahunku.
Ayahku selalu memukul dan memarahiku. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang ayah. Aku tidak merayakan ulang tahun lagi. Pamanku akan segera pulang, menemani kamu dan MU. X Ayn Rand, kenapa kamu minta maaf? Ini paman yang menawarkan merayakan ulang tahunmu. Tidak ada hubungannya denganmu. Mumu. Dari kecil sudah kami manjakan. Kurang menemani sebentar. Tidak apa-apa. Merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya Lee Sin-ran. Apa yang perlu dirayakan? Ulang tahun ini harus aku rayakan. Kamu merayakan ulang tahun Lee Sin-ran. Kamu tahu tidak? Putrimu hampir mati. APA. Kakak Xiaohan, kamu seorang ibu. Bagaimana bisa karena marah mengatakan hal kejam seperti itu? Xiaohan. Jangan pakai MU untuk mengancamku. Dia baik-baik saja, apa yang bisa terjadi. MU Kalau dia. begitu temani MU dengan baik. Apa hadiah yang dia mau? Besok aku temani dia beli. Aku antar Sirin mereka pulang dulu. Aku akan kembali menemaninya. MU sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Ayah, MU. Dimanja oleh Xiaohan. Aku tidak bisa meninggalkannya sebentar saja. Sepertinya, sekarang, sedang merah-merah sama Xiaohan. pamanku, kamu sangat baik sama MU. Kalau saja ayahku seperti kamu. Bukannya paman sudah bilang. Nanti, paman akan jadi ayahmu. Besok kita beli hadiah untuk MU. Kamu ikut juga. Kamu mau apa? Bilang sama paman. Paman belikan. Benar-benar. Terima kasih paman. Anak bodoh, masih panggil paman. Nanti, kamu harus memperlakukan pamanku seperti ayah kandungmu. Baik. Terima kasih paman. Terima kasih ayah. MU. Mama gendong kamu. Beberapa hari lagi, perusahaan akan mengadakan acara ulang tahun ke-20. Aku berencana, di acara itu akan mengumumkan. Sinran adalah anak angkatku. Kak Beichen, ini tidak merepotkanmu. Sudah kubilang, kamu adalah adik kandungku. Tentu harus melindungi kamu dan Sinran. Aku akan membuat semua orang tahu identitas Sinran. Tidak ada yang akan mengganggunya. Aku antar kalian pulang dulu. Nanti aku harus cepat kembali. Rayakan ulang tahun MU. Guzi MU yang lucu itu, sepertinya juga akan segera tidak bisa bertahan. Tidak bisa. Aku harus menahan Gu Beichen. Tidak boleh biarkan dia menyelamatkan Guzi MU. Ah, Mama. Perutku sakit sekali. Ada apa Sinran? Apakah kena angin dingin? Aku antar kalian ke rumah sakit dulu. Ah, baik. Terima kasih Papa. Kedepannya, Gu Beichen akan menjadi Papa aku Lee Sinran. Gu Beichen. Kak Beichen, ada apa? Barusan sepertinya dengar. Xiaohan memanggilku. Gu Beichen. Tolong selamatkan MU. Mama, MU. Papa, Mama akan segera membawamu menemuinya. Tunggu Mama. Kak Beichen. Kamu sangat khawatir pada mereka. Kalau begitu kamu pulang dulu saja. Aku sendiri yang bawa Sinran ke rumah sakit saja. Lagi pula sakit perut. You can muscle a bizarre. Tidak bisa begitu. Hujan deras begini. Naik taksi saja susah. Aku antar kalian saja. Tidak akan memakan waktu lama. Gu Beichen. Kamu turun. Gu Beichen. Kamu turun sekarang. Tidak boleh biarkan Gu Beichen menemukan mereka. Ah, perutku benar-benar sakit. Sinran? Sinran kenapa? Tidak APA. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Baik, tahan sebentar lagi. Gu Beichen. MU. Kamu pasti akan baik-baik saja. Anakku sayang. Ibu yang tidak bisa melindungimu. Nyonya, pasien sekarang karena pendarahan otak menyebabkan. Keadaannya sangat kritis. Harus segera diobati. Kalau tidak, akan ada bahaya nyawa.
Dokter, tolong selamatkan dia. Dia masih sangat muda. Kami sedang dalam proses penyelamatan. KPI perlu menggunakan perangkat rumah sakit. Jangan panik, masih ada waktu. Tenang, masih ada waktu. MU. Tahan sebentar lagi. Segera sampai. Anakku sayang. Berikan jalan untuk mobil. Ada pasien gawat darurat di mobil. Kami juga sangat terburu-buru. Apa-apaan ini? Gu Beichen. Kia Ohan. Kenapa kamu jadi seperti ini? Cepat. Pindahkan mobilmu. Apa kamu memasang pelacak padaku? Bisa sampai ke sini. Sungguh tidak masuk akal. Sudah kubilang padamu. Aku hanya menganggap Swain sebagai adik. Tuan, cepat pindahkan mobilmu. Kalau tidak akan menghambat pengobatan pasien. Tidak dengar. Pindahkan mobilmu. Kamu tidak melihat, Sinran sudah kesakitan seperti ini. Saya harus menemani dia berobat Tuan, dulu. Anda memakai jalur darurat. Rumah sakit kami bisa menuntut Anda. Anda bisa ditahan. Bicaralah dengan pengacara saya. Anda, Gu Beichen. Apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan? Sudah saya katakan. Saya harus menemani Sinran berobat, meskipun Anda biasanya tidak suka. Swain, Anda seharusnya tidak marah pada anak yang tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. perut saya sangat sakit. Kak Beichen, Jika Anda tidak memindahkan mobil hari ini, Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Minggir. Hari ini saya tidak menemani Sinran selesai berobat. Tidak ada yang bisa membuat saya memindahkan mobil. Di ambulans itu ada MU. Jika Anda tidak segera memindahkan mobil, akan terlambat. Anda bayasanya merah-merah tidak APA. Tapi, bagaimana berani bercanda seperti ini? Saya tidak bercanda. Cepat pindahkan mobil. Saya mohon. Kak Kiaohan, saya tahu hari ini memakai waktu Kak Beichen untuk merayakan ulang tahun Sinran. Anda sangat tidak senang, tidak ingin dia terus menemani kami. Tapi sekarang, Sinran benar-benar tidak enak badan. Nanti, saya sendiri akan membawa Sinran datang ke rumah Anda untuk minta maaf. Apakah itu tidak cukup? Anda benar-benar tidak mengerti. Untuk membuat saya pulang, semua alasan berani dibuat. Saya tidak berbohong. Tidak bisakah Anda percaya saya sekali saja? Minggir dulu. Gu Beichen. Kamu lebih percaya sama mereka daripada percaya sama aku. Xiao Yan sama dari kecil udah tumbuh bareng. Masa dia mau bohongin aku? Kamu gak mau geser mobil, pengen nemenin mereka. Oke. Kasih kuncinya ke aku. Udah deh, jangan ribut. Ayo. Gu Beichen. Ayah? Papa? Beichen kakak, ada apa? Aku dengar MU manggil aku. Beichen kakak, kayaknya kamu salah dengar deh. Perutku sakit banget. Ren, tahan dulu ya. Sebentar lagi ketemu dokter. Oke. Dia nggak mau geser. Aku sendiri yang gendong dia masuk. MU. Mama gendong kamu ke UGD. Bukan, Bu. Anakku masih nunggu. Aku mau nyelamatin dia. Jeng Eren aku. Anakmu sudah meninggal. Anakmu karena pendarahan otak. Meninggal. Apa katamu? Nggak mungkin. Kalian salah lihat. MU nggak mungkin ninggalin aku. Bu. MU. MU bangun dong. MU. Kita udah sampai di rumah sakit. MU.
Sebentar lagi kamu bakal diobatin. Jadi nggak sakit lagi. Bei Chengkak, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu kenapa. Tadi jantungku seperti tertusuk sesuatu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Ibu membelikanmu jepit rambut yang sangat cantik. Pasti akan terlihat bagus di kamu. Juga kue berwarna pink. Kamu pasti akan menyukainya. MU bangunlah. Ibu lihat mana yang lebih bagus dari dua ini. Sama-sama bagus. Lalu pilih satu untuk dipakai, oke? Aku tidak mau. Pakailah satu. Kamu yang terbaik. Pakai dong, pakai dong. Sangat cantik. Ibu. Aku potongkan kue untukmu. Bei Chengkak, kamu bekerja terlalu keras. Masih harus menjaga aku dan Sinran. Besok aku akan masak sup untukmu. Baiklah. Lalu kenapa? Ayah tidak mau bertemu denganku. Ibu. Li Sinran bilang. Kamu merebut ayah. Apa? Dia bilang kamu naik jabatan karena aku. Jangan dengarkan omongannya. MU. Diamlah. Ibu akan membawamu ke rumah sakit. Ibu. Apakah ayah juga membenciku? Apakah kamu juga berpikir seperti itu tentangku? Bukan begitu. Ayah sangat mencintaimu. Diamlah. Nyonya Xiao. Setelah pemeriksaan, putri Anda sebelumnya mengalami cedera benda tajam, sehingga minai popkin fraktur tulang belakang, dan pendarahan otak. Dan di tubuhnya juga ada bekas dipukul orang lain. Luka yang ditinggalkan. MU. Mama pasti akan membuat orang yang mengganggumu membayar dengan darah. Sinran, kedepannya harus makan tepat waktu ya. Ngerti, Papa? Berhenti. Xiaohan, kenapa kamu masih di sini? Apa yang kamu lakukan? Xiaohan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Lepas. Apa masalahmu hadapi aku saja? Kenapa kamu menyentuh anak? Kamu gila. Aku gila. Aku memang orang gila. Kalau kamu masih ribut, kita cerai. Baiklah. Cerai. Apa katamu? Aku bilang aku mau cerai denganmu. Bei. Sakit perut juga bukan yang bisa aku kendalikan. Aku seharusnya tidak merebut Papa dari MU. TAPI. Papaku tidak pernah peduli padaku. Aku sangat ingin mendapat perhatian Papa. Bei Qiaohan, jangan marah. X Ayan Ran, jangan pedulikan dia. Dia hanya sedang mengamuk. Jangan berpura-pura kasihan di sini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Bei Qiaohan, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Xiaohan, Sinran sudah sakit. Jangan lagi membuat masalah. Saya yang membuat masalah. MU sudah dibunuh olehnya. Apa? Saya bilang. MU dibunuh olehnya. Lepaskan. Paman Gu, saya tidak mengerti Tante Qiaohan. Mengapa berpikir seperti itu? Saya dan MU jelas-jelas teman baik. Teman baik. MU polos dan baik hati tanpa curiga menganggapmu sebagai teman baik. Dan bagaimana kamu memperlakukannya? Menggunakan kebaikannya, membunuhnya. Tante Qiaohan, saya tahu, saya dan ibu telah membuat banyak masalah untuk kalian. Jika karena ini, kalian sangat membenci kami bisa pindah dari kota ini. Kamu tidak perlu memfitnah saya. Pergi, kita tidak perlu menerima ini. Pulang sekarang, membereskan barang. Jangan pedulikan dia. Dia hanya karena saya tidak menemani MU merayakan ulang tahun. Mengambil kesempatan untuk marah pada kalian. Kamu juga seorang ibu. Bagaimana bisa, saat ulang tahun anak, mengucapkan kata-kata tidak baik seperti ini? Karena saya mengatakan yang sebenarnya. Sudah cukup. Sampai kapan kamu akan membuat masalah? Saya sudah bilang.
Saya akan menemani Sinran berobat lalu pulang. Kamu sudah selesai belum? Saya belum selesai. MU sudah tiada. Rumah ini masih rumahkah? Diam. Lihat dirimu sekarang. Jadi gila seperti apa? Aku menganggap Swain hanya sebagai adik perempuan. Bagaimana kamu bisa membuat-buat putrinya membunuh? Kebohongan seperti itu. Aku yang membuat-buat. Maka aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aduh, kamu ngapain? Bukannya kamu bilang aku mengada-ada. Bukannya kamu sangat percaya pada mereka berdua. Sekarang aku akan menunjukkan padamu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? MU ada di dalam. Kamu benar-benar jahat. Untuk mengarang cerita tentang Xiao Yin dan Sinran. Yang menggirik enak kandang sendiri. Kamu bisa mengatakannya. Aku jahat. Kamu benar-benar buta dan tuli. Kamu tidak pantas menjadi ayah MU. Mari kita pergi jauh dari sini. Ini sangat tidak membawa keberuntungan. Jangan sampai terkena hawa buruk. Tidak membawa keberuntungan. Kakak Kiaohan, kamu mau apa? Kiaohan. Kenapa kamu tidak bisa? Seperti istri orang lain. Lempar, perhatian dan baik hati. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku menganggap Xiao Yin hanya sebagai adik. Sebelum kamu mengatakan ini padanya, apakah kamu memikirkan perasaanku? Mempertimbangkan perasaanmu. Kita sudah mau bercerai. Mengapa aku harus mempertimbangkan perasaanmu? Baiklah. Aku tadi hanya bicara dalam kemarahan, oke? Aku tidak bicara dalam kemarahan. Kamu demi orang lain membunuh putri kita. Setelah ini, kamu adalah musuhku. Kenapa kamu masih ngomong? Omong kosong yang gak ada artinya ini. Kalau begitu lihat baik-baik. Apa yang aku bilang itu bohong atau enggak? Udah deh jangan ribut. Sebentar lagi Kilyarga Mirka datang. Pasti nyari kamu. Cepetan pergi. Keluarga. Aku ini keluarganya. Benar-benar Guzi MU. Guzi MU udah meninggal. Gu Beichen akan umumkan. Aku anak angkatnya. Kalau begitu nanti, aku satu-satunya anaknya. Aduh, Mama, perutku nggak enak. Aku mau pulang istirahat. Oke, Mama temani kamu pulang. Beichen kakak, kalau begitu kita. Aku antar kalian. Siapapun nggak boleh pergi. Kiaohan. Aku mohon. Udah jangan ribut lagi ya. Aku antar Xiaoyin sama Sinran pulang. Abis itu pulang nemenin kamu sama MU. Oke. Ayo. Hari ini, siapapun nggak boleh cerita keluar. Kalau aku tahu, kalian cerita ke orang lain. Guzi MU kenapa ya? Yang nggak perlu ditanya jangan banyak tanya. Nona cantik. Temani kakak-kakak minum dong. Jangan sok jaim deh. Lepasin aku, berhenti. Waduh. Ini bukan si Nona keluarga gue ya. Udah deh jangan ikut campur orang lain ini. Aku malah mau ikut campur. Kamu. Ini, yang ini, Nona besar keluarga gue. Kita tidak bisa melawan. Pergi. Kamu baik-baik saja. Kalau nanti ketemu hal seperti ini lagi, kamu cari aku ya? Kamu lepaskan. Aku bisa cari tahu siapa kamu. Kalau Li Xinran tahu, kamu yang kirim video itu, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Tolong, jangan bilang ke Li Xinran.
karena kamu yang kirim video ke aku. Artinya, kamu juga tidak suka perbuatan Lee Sinran. Ya, tapi aku Kalau begitu kamu maju, bantu aku Lee Sinran yang menyakiti MU. tidak berani. Dia benar-benar akan membuatku hidup lebih sengsara dari mati. MU. Dia sudah meninggal. Dia meninggal. Kamu pikir Lee Sinran selanjutnya siapa yang akan dia bully? Kalau kamu setuju membantu aku janji padamu, Lee Sinran selamanya tidak akan bisa bully kamu lagi. Bagaimana kamu bisa janji? Tentu saja. Antar dia ketemu MU. Pastikan minum obat tepat waktu. Tahu kan? Kak Beichen, kamu kenapa? Aku ke toilet dulu. Kalian tunggu di sini. Kenapa jantungku berdebar kencang? Apa MU benar-benar marah? Aku belikan MU mobil sport. Coba tenangkan dia. Dia pasti senang. Sepertinya. Dia masih peduli sama Guzi MU. Si imut itu. Gak apa-apa. Bukannya dia mau segera mengumumkan di acara itu kalau aku anak angkatnya. Tapi dia sangat sayang sama anak kandungnya. Mama, tenang aja. Gak apa-apa kok. Maksudnya APA. Karena Guzi MU sudah meninggal. Apa? Dari mana kamu tahu? Aku lihat langsung. Kepalanya terbentur sudut tembok. Darahnya banyak banget. Kamu lihat langsung. Apakah kamu yang melakukannya? Aku cuma bercanda sama dia. Gak nyangka dia bereaksi kayak gitu. Malah memukul aku. Aku cuma dorong dia pelan-pelan. Apakah itu bakal pengaruh ke kamu? Tenang aja. Area itu kameranya sudah aku rusakin. Gak ada yang bakal lihat. Anak mama memang hebat. Langsung selesain. Hambatan besar kita masuk keluarga Gu. Dari dulu aku udah gak suka sama dia. Untung dia udah mati. Kalau gak tahu, bakal bawa masalah apa lagi buat kita. Masalah apa sih? Beichen, kamu keluar dari mana? Baru aja keluar. Barusan aku dengar dari Sinran. Ada yang mau bawa masalah buat dia. Kalau ada yang bisa aku bantu, pasti bilang ya. Aku yang urusin. Gak apa-apa kok. Aku bisa selesain sendiri. Jangan terlalu dewasa di hadapanku. Jangan selalu memikul semuanya sendiri. Terima kasih ayah. Ayo pergi. Xiao Qiao. Gu Beichen, kamu berhutang pada MU. Hari ini aku akan membuatmu membayar semuanya. MU. Tenanglah pergi. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan ayahmu. Aku akan membuat orang yang menyakitimu membayar harga yang seharusnya. Lumayan lah. Ya? Kalian berdua pergi makan dulu. Aku akan urus urusan perusahaan. Ya baik. Apa yang ada di balik tirai ini? Xiao Qiao. Ini persiapan khusus Xiao Qiao untuk pesta. Baru bisa dibuka setelah pesta dimulai. Apa yang ada di balik tirai ini? Xiao Qiao. Ini persiapan khusus Xiao Qiao untuk pesta. Baru bisa dibuka setelah pesta dimulai. Dulu aku mundur demi MU. Sekarang, Gu Beichen juga harus mengembalikan perusahaan ini ke tanganku. Gu Beichen. Qiao Han. Kamu dan MU kemana saja? Beberapa hari ini, aku telepon kamu juga tidak diangkat. Meskipun kamu marah padaku. Kenapa kamu tidak membiarkan aku bertemu MU? Tidak membiarkan aku merayakan ulang tahunnya. Hari ulang tahunnya. Kamu sedang menemani Lee Sinran dan Sui Yin. Sekarang berpura-pura. Ada gunanya.
Apa kamu bilang sesuatu yang tidak baik pada sehingga dia tidak mau angkat teleponku? Bukannya aku sudah bilang, waktu itu Shinran sakit. Itu keadaan darurat. Nggak perlu jelasin ke aku. Sebentar lagi, kamu bakal ketemu MU. Kamu bilang langsung ke dia. Kak Kiaohan, kamu nggak ngertiin banget Bei Chen. Dia beberapa hari ini nggak bisa hubungi kalian. Sampai nggak nafsu makan. Iya, ayah udah susah-susah. Kamu nggak ngertiin dia aja udah. Masa masih marah-marah sama dia? Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu mau aku ceritain cara aku bunuh MU ya? Kamu, Sudah. Ini tempat pesta. Bukan tempat buat kamu berantem. Aku berantem atau enggak? Nanti kamu bakal tahu. Dan jangan lupa, ini perusahaan yang aku dirikan. Kamu. Pakyo, giliranmu bicara. Gu Bei Chen. Siap-siap tebus dosa sama MU. Selamat datang di Paraon Arshutahun. Grup MU Yang. Di hari yang spesial ini, aku punya kabar gembira buat umumin. Putri dari asisten Sue, Lee Shinran. Mulai sekarang, Resmai Jari. Anak angkat Gu Bei Chen. Aku mau kasih 10% saham grup MU Yang ke Ibu Swain dan anaknya. Gu Bei Chen, aku juga siapin hadiah spesial buat kamu. Ini, siapa ini? Siapa? Apa kamu tidak kenal? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Pasti kamu. Kamu marah karena aku tidak merayakan ulang tahun MU. Jadi kamu balas dendam padaku. Bersama-sama main Kalau sandiwara begitu buka untuk matamu menipuku. lebar-lebar. Lihat baik-baik. Apa MU sedang main sandiwara? Ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa kamu tidak tahu? Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Tolong selamatkan MU dan kamu. Kamu lebih memilih menemani Swain dan anaknya. Kamu tidak mau datang untuk membuktikan apa yang aku katakan benar atau tidak. Aku tidak tahu. Aku kira, Kamu yang memarkir mobil di jalur darurat. Kamu yang membuat MU melewatkan waktu perawatan terbaik. Kamu secara tidak langsung membunuhnya. Aku bilang di ambulans itu MU. Kalau kamu tidak memindahkan mobil sudah terlambat. Kamu tidak memindahkan mobil. Ingin menemani mereka. Baiklah. Berikan kuncinya padaku. jangan berisik. Aku benar-benar tidak tahu. Di dalamnya ada MU. Meskipun itu orang asing. Kamu tidak bisa hanya diam saja melihat orang lain mati. Maafkan aku MU. Ayah salah. Pergi. Kamu tidak boleh menyentuh anakku. Apa yang sebenarnya terjadi? Anak dari adik perempuanmu. Membunuhnya. Kau Kiaohan. MU mengalami kecelakaan seperti ini. Tidak ada yang menginginkannya. Aku mengerti kamu sebagai seorang ibu. Kehilangan putri tercinta sangat menyedihkan. Tapi kamu tidak bisa begitu saja. Mengatakan putriku adalah seorang penjahat. Aku begitu saja. Apakah kamu ingin aku menunjukkan bukti? Kamu, Bibi Kiao. Aku juga tidak tahu. MU mengalami kecelakaan. Aku hanya ingin bersama ayah, merayakan ulang tahun. Jadi aku tidak bisa membuatnya. Menyelamatkan MU tepat waktu. Tapi kamu tidak bisa karena ini. Mengatakan aku yang menyebabkan MU celaka. Kiaohan, Kamashin Mumu. Sangat menyedihkan bagiku. Tapi hari itu, aku yang meminta. Membantu Shinran merayakan ulang tahun. Jadi kematian MU tidak bisa disalahkan pada Shinran. Apakah kamu yakin ingin mengakui pembunuh putrimu sebagai anak angkat? Kiaohan, MU terlambat mendapat pertolongan. Kamu bisa menyalahkanku. Bisa memarahiku. Tapi Xian Ran tidak bersalah. Dia hanya butuh seorang ayah. Menemaninya merayakan ulang tahun.
Dia ingin seorang ayah menemaninya merayakan ulang tahun. Lalu bagaimana dengan MU? Apakah MU tidak ingin? Apakah kamu tahu? Sebelum MU kehilangan kesadaran, dia terus bertanya padaku, kapan bisa bertemu ayah? Dia terus bertanya padaku, apakah ayah sudah bosan dengannya dan meninggalkannya? Sedangkan kamu sedang menemani Lee Xinran merayakan ulang tahun. Aku yang salah pada MU. Kenapa aku harus merasa terganggu olehnya? Tie Gon. Anak yang telah aku cintai selama bertahun-tahun. Anak kesayanganku. Jadi, kamu masih mau mengakuinya sebagai anak angkat? Kia Ohan. Xinran sangat membutuhkan seorang ayah. Baik. Jangan kalian menunggu. Aku akan segera memberikan hadiah besar untuk kalian. Nikmati pesta ini. 10 menit lagi. Kalian akan terjebak dalam penderitaan yang tak terelakkan. Wanita Kiaohan ini, tidak mungkin dia punya bukti. Bukti apa yang bisa dia punya? Peling-peling Guzi Aimyu sebelum meninggal bilang sesuatu padanya. Ucapannya juga tidak akan dipercaya. Benar? Jika dia terus menuduh, kita bisa bilang dia sedang berduka dan terganggu mentalnya. Kita bisa mengurungnya di rumah sakit jiwa. Apa yang perlu aku lakukan? Aku mengerti. Xinran. Siapa dia? Teman saya. Tidak menyangka bisa bertemu dia di sini. Cukup terkejut. Teman. Kamu kenal MU? Guzi Mu. Aku ada urusan. Ingin berbicara dengan temanku secara pribadi. Ada apa? Kamu terlihat gugup. Aku belum pernah melihat pesta sebesar ini. Tidak heran, sedikit gugup. Tidak apa-apa. Aku akan sering mengajakmu. Beberapa kali saja akan terbiasa. Sepertinya, dia tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Apa maksudmu? Maksudku, semua yang dia dan putrinya lakukan akan berbalik pada mereka sendiri. Kamu ngomong kosong. Apa-apaan ini? Kamu sangat tegang. Apakah kamu juga tahu semua yang putrimu lakukan? Kak Bei Chen. Menurutku Kak Kiaohan, dia terlalu sedih, secara mental terganggu. Seharusnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa untuk istirahat sejenak. Kia Ohan. Tempat yang ramai seperti ini bukan tempatmu untuk marah. Jika kamu terus membuat keributan, aku akan menyuruh orang membawamu ke rumah sakit jiwa untuk ketenangan. Bibi Chiao, semuanya sudah siap. Kalian siap untuk aku bawa ke neraka? Kak Kiaohan, aku tahu. Kamu tidak nyaman karena MU meninggal. Tapi kamu juga jangan. Kak Kiaohan, kamu ini ngapain? Aku baik hati menghiburmu. Kamu malah melemparkan minuman padaku. Xiaohan, Xiao Yin baik hati menghiburmu. Kamu ini ngapain sih? Oh. Kia Ohan. Lihat jelas nggak? Aku melempar orang seperti ini. Xiaohan, jika kamu terus seperti ini, aku akan memanggil satpam untuk menangkapmu. Jangan lupa, perusahaan ini didirikan olehku. Kia Ohan, jangan berbuat hal yang keterlaluan lagi. Meskipun kamu tahu Guzi Mu terbunuh oleh putriku, apa yang bisa kamu lakukan? Dia tetap akan menjadi putri Gu Bei Chen. Intinya, tidak ada yang akan percaya padamu. Kalau mau menyalahkan, ya hanya bisa menyalahkan dirimu dan wanita kecil itu yang menghalangi jalanku. Bicara yang sopan. Kamu tunggu saja, akan dikurung di rumah sakit jiwa bersama orang-orang gila seumur hidupmu. Sedangkan aku
akan menjadi Nyonya Gu yang baru. Baiklah, kita lihat saja. Siapa yang akan dikurung di rumah sakit jiwa? Xiaohan, apalagi yang mau kamu lakukan? Cepat turun. Hadirin sekalian, acara malam ini, selain merayakan ulang tahun ke-30 perusahaan, aku juga punya kabar penting untuk diumumkan. Seperti yang kita semua tahu, putriku dengan Gu Beichen, Gu Ziemyu, meninggal dunia 2 hari lalu. Dan suamiku selama belasan tahun, Gu Beichen, malah mau mengangkat orang lain sebagai anak angkat. Karena itu, sebagai pendiri perusahaan, aku memutuskan untuk mengeluarkan Gu Beichen dari perusahaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perusahaan ini didirikan olehku. Xiaohan, kurasa kamu benar-benar karena kehilangan anak perempuan. Jadi gila. Perusahaan ini tanpa kakak Beichen bisa berjalan normal bagaimana? Saya justru ingin mencoba. Halo, apakah ini panti jompo Sacred Heart? Ada orang yang gila di sini. Saya butuh kalian datang dan membawanya. Kurung dia di panti jompo. Saya bisa melihat suami saya ini terhadap anak angkatnya sangat melindungi. Jadi, meskipun dalam kesedihan, tidak lupa untuk Li Xinran mempersiapkan hadiah besar. Xinran tidak ada. Kamu persiapkan hadiah besar apa? Justru karena dia tidak ada. Jadi ini kejutan. Lepaskan. Rekam untuk saya. Lepaskan saya. Pergi. Tidak. Video ini pasti sudah jedit. Xiaohan ini wanita gila. Cepat tarik dia turun. Jangan buru-buru. Belum selesai. Apa ini? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya takut. Ibu Gu Ziemyu menemukan saya. Mencari kamu untuk apa? Kamu bilang apa padanya? Tidak. Saya hanya ingin bertanya. Kamu tidak akan diketahui orang lain kan? Monitor di tempat itu sudah saya rusak. Selama kita bertiga tidak bicara. Siapa yang tahu Gu Ziemyu? Adalah saya yang tidak sengaja membunuhnya. Hanya nasibnya yang terlalu tipis. Saya beritahu kamu, kalau diketahui orang lain, aku yang pertama akan menuntutmu. Ini siaran langsung putrimu. Jangan bilang, atau aku yang mengeditnya. Cepat. Cepat tangkap dia. Lepaskan aku, Xiaohan. Kau ini perempuan. Kau menjebak putriku. Lepaskan aku. Sudah. Aku akan pergi ke pesta. Gu Beichen mengumumkan. Aku adalah anak angkatnya. Segala yang dimiliki Gu Ziemyu akan menjadi milikku. Kenapa semua orang menatapku? Ayah? Xinran? Kenapa kau membunuh putriku? Ayah? Apakah Tante Xiaohan memberitahumu sesuatu? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku mendengar setiap kata yang kau ucapkan tadi. Perempuan tua itu berani menjebakku. Kau bilang, kenapa kau membunuh MU? Kenapa? Kau dan ibuku teman masa kecil. Kenapa dia hamil dan mengambil alih, merebutmu? Kenapa Gu Ziemyu bisa menjadi nyonya besar? Kenapa ayah kandungku seorang penjudi? Semua ini gara-gara perempuan Xiaohan. Semua ini adalah yang kau katakan padanya. Dulu, kau merendahkanku karena aku miskin. Langsung menghilang. Sekarang, kau dan Li Xinren datang minta bantuanku.
Aku tidak mempedulikan hal sebelumnya. Baik hati membantu kalian. Tapi kenapa kalian bersekongkol? Membunuh putriku. Kenapa? Meskipun MU adalah Lee Sin Ran, dorong dan terluka. Tapi yang akhirnya menyebabkan kematian MU itu kamu, Gu Beichen. Jika Anda cukup memperhatikan MU, kau akan berada di rumah menemani ulang tahunnya. Dia tidak akan mengalami masalah. Belum lagi. Tidak. Apa yang kau lakukan? Menemani pembunuh. Ulang tahun. Aku sudah lama tidak terbiasa dengan Gu Ziemyu. Tampilan manja dari kecil ke besar. Tapi ketika dia, itu harus menyakitkan. Sebelum dia, saya pikir saya adalah alat Kiaohan. Apa yang kau katakan? Aku bilang, Gu Ziemyu Pro 3 sebelum. Kupikir kau membencinya. Jangan dia lagi. Anda harus mereproduksi adegan. Apa gambar Gu Ziemyu? Imut kecil. Aku sudah tahu. Gu Ziemyu sudah mati. Aku hanya ingin kau tidak bisa menyelamatkannya. Aku sengaja melakukannya. Sinran, membunuh. Cepat pergi. Lepaskan aku. Kiaohan, Jangan. kalian semua pergi menguburkan putriku. Kiaohan. Maaf. Aku minta maaf MU. Aku membunuh putriku. Maaf. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. MU juga tidak akan. Siapa yang akan dikirim ke rumah sakit jiwa? Dia, Bukan aku yang menelepon kalian. Tangkap wanita itu. dia baru saja melukai orang dengan pisau. Kalian harus mengendalikannya agar dia tidak melukai orang lagi. Cepat bawa dia pergi. Bukan aku. Cepat tangkap wanita itu. Dia yang gila. Aku tidak. MU pasti terlihat cantik memakainya. MU. Ibu sudah membalas dendam untukmu. Kiaohan, kamu wanita. Kamu pasti akan masuk neraka. Tidakkah kamu ingin tahu kabar tentang anakmu? Apa maksudmu? Sinran, apakah dia masih hidup? Kiaohan, walaupun kamu mengurungku, apa yang bisa kamu lakukan? Anakmu mati. Sedangkan anakku masih hidup dengan baik. Dia memang masih hidup. Tapi aku tidak bilang dia baik-baik saja. Apa maksudmu? Lee Sin Ran terjatuh dan menjadi cacat berat. Dari leher ke bawah tidak bisa bergerak. Seumur hidupnya dia tidak bisa bergerak. Dokter bilang dia sangat menderita. Aku bilang, berapapun biayanya, aku akan membuatnya terus hidup.
mengeluarkan banyak uang untuk membuatnya hidup, agar dia merasakan penderitaan Mu sebelum mati. Ini, kalau dipikir, nyawa anakmu. Aku yang membantu mempertahankannya. Haruskah kamu berterima kasih padaku? Sinran, halo, apakah Anda keluarga Gu Beichen? Dia bunuh diri. Mama sudah tahu. Kamu pakai jepit rambut ini. Pasti cantik banget. Mama, aku mau pergi. Jangan lupakan aku ya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan ya. Dah. Mama akan selalu merindukanmu.